"Mbok, di luar sudah hujan, Mbok," ucap Yuk Parti yang mengejutkan Mbok Mardiah yang kala itu sedang berdiam diri di pendopo pribadinya. Mbok Mardiah bergegas melangkah keluar dengan membawa ember hitam berukuran sedang. Ia menyincing jaritnya agar mudah berjalan. Mbok Mardiah pun langsung menuju ke talang air untuk menampung air hujan. Ia mendongakkan wajahnya menatap langit yang gelap disertai derasnya hujan. Senyuman tersulam di bibir kecilnya. Ya, Mbok Mardiah begitu populer di kalangan pemuda dan hampir seluruh laki-laki di desa Pekuncen, baik yang beristri maupun yang duda. Bukan tanpa alasan, meskipun Mbok Mardiah adalah seorang janda, namun usianya masih 24 tahun. Ya, ia menjanda akibat kegagalan pernikahan mudanya dengan suami pertamanya. Untunglah Mbok Mardiah belum dikaruniai seorang anak. Hal itulah yang membuat para lelaki kian jatuh hati kepada Mbok Mardiah. Tubuhnya tinggi semampai, badannya berisi sempurna, kulitnya kuning langsat dengan lesung pipit yang menawan dan sangat manis. Dalam kesehariannya, Mbok Mardiah selalu mengenakan kemben dan juga jarit. Tak lupa selendang tipis yang ia selempangkan untuk menutupi dada dan kedua pundaknya. Rambutnya disanggul rapi dan indah. Semenjak menjanda, Mbok Mardiah dia hidup sendiri di rumah warisan orang tuanya. Ia pun hanya ditemani oleh abdi setianya, yaitu Yuk Parti. Orang tuanya Mbok Mardiah adalah semi bangsawan. Tak heran jika rumah mereka besar dan mewah pada zaman itu. Tanah miliknya pun ratusan hektar. Terlebih Mbok Mardiah adalah anak tunggal. Semua orang selalu terpana akan kecantikan dan hartanya, tak terkecuali Ridwan. Ya, Ridwan, seorang pemuda berusia 23 tahun yang merupakan anak kepala desa. Karir Ridwan pun terbilang cukup cemerlang. Meskipun orang tuanya sering mencarikan jodoh yang tak kalah cantik dengan Mbok Mardiah, namun Ridwan justru sangat tergila-gila dengan Mbok Mardiah. Dia berkali-kali meminta orang tuanya untuk melamar Mbok Mardiah, namun orang tuanya selalu menolak dengan keras. "Le, kamu itu bujang ganteng, banyak yang mau sama kamu. Perempuan tuh banyak, kenapa kamu itu harus pilih janda sih, Le?" bantah Pak Mingan, ayah Ridwan sekaligus kepala desa Pekuncen. Namun Ridwan kian hari kian memberontak. Ia pun tak segan-segan melawan kedua orang tuanya untuk bisa mendapatkan keinginannya. Akhirnya Pak Mingan pun menyerah dengan sikap Ridwan yang semakin semena-mena. Ia pun akhirnya menuruti Ridwan untuk melamar Mbok Mardiah. Dan Mbok Mart pun menerima lamaran Ridwan. Tak lama setelah itu, mereka pun melangsungkan pernikahan. Walaupun Mbok Mardiah sudah menikah dengan Ridwan, namun hal itu sama sekali tidak menyurutkan para lelaki untuk menggoda Mbok Mardiah. Ridwan pun seringkali cemburu dan akhirnya ia melarang Mbok Mardiah keluar rumah sendirian tanpa dirinya. Mbok Mardiah pun menuruti kemauan Ridwan. Ya, Mbok Mardiah sebenarnya istri yang taat dan juga penurut. Itulah yang membuat Ridwan semakin menyayanginya. 1 tahun pernikahan mereka, namun mereka belum juga dikaruniai seorang anak hingga muncul gosip dari warga bahwa mungkin saja Mbok Mardiah ini mandul karena di pernikahan pertamanya pun ia tak kunjung punya anak padahal sudah berjalan 6 tahun. Namun gosip tersebut ditepi sejauh-jauh dari Ridwan yang tidak terima dengan dugaan-dugaan warga terhadap istrinya. Akhirnya 4 bulan kemudian ada kabar gembira dari Mbok Mardiah. Ya, Mbok Mardiah hamil anak pertamanya. Ridwan pun langsung memberikan woro-woro kepada setiap orang yang ia temui di jalan bahwa istrinya tengah hamil. Warga pun turut senang mendengarkan kabar baik itu. Ridwan dan juga Mbok Mardiah kala itu sering kali terlihat berjalan-jalan keliling desa di pagi dan juga sore hari. Keduanya nampak sangat bahagia. 9 bulan kemudian Mbok Mar pun melahirkan.
Ridwan kala itu langsung memanggil seorang dukun beranak. Beberapa tetangga datang ingin menyaksikan anak Mbok Mardiah. Ridwan pun mempersilahkan dengan senang hati. Mereka semua menunggu di ruang tamu selama prosesi lahiran berlangsung. Dan setelah 30 menit kemudian, suara tangis bayi pun terdengar sangat menggema. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja gebrak, terdengar sangat jelas benda berjatuhan. Ya, Mbok Sum, si dukun beranak kala itu keluar dari kamar Mbok Mardiah dengan terburu-buru dan dengan wajah ketakutan. Ia menunjuk dengan jari telunjuknya ke arah kamar. Itu bayi setan. Bayi seperti itu jangan dibiarkan hidup. Bayi itu harus mati, ujar Mbah Sum gelagapan. Ia kemudian bergegas keluar rumah yang disusul oleh Ridwan sambil memanggil-manggil nama Mbah Sum. Mbah, kesini Mbah. Sampean itu harus tanggung jawab Mbah. Ini semua salahmu Mbah. Umpat Ridwan masih terus mengejar Mbah Sum. Warga yang menyaksikannya pun hanya terdiam kaku, bingung dengan apa yang telah terjadi. Tak berselang lama, Ridwan pun kembali. Lalu ia masuk dan salah satu warga yang bernama Bu Rusdi pun memberanikan diri untuk bertanya. Kenapa sih Mas? Ada apa Mas? Akan tetapi Ridwan tak menghiraukannya. Ia pun segera masuk kamar dengan wajah penuh amarah. Bu Rusdi dan warga lain pun mencoba mengikuti ke kamar. Dan alangkah terkejutnya mereka kala itu bahwa bayi yang dilahirkan Mbok Mar dalam keadaan mengidap kelainan langka. Jika menurut bahasa medis disebut psikologia. Namun di zaman itu belumlah ada istilah medis. Namun di sini tidak ada raut kesedihan sedikit pun di wajah Mbok Mar mengetahui bayinya lahir dalam kondisi cacat. Ridwan pun segera membubarkan warga dan mengusir mereka dari rumah. Sekembalinya Ridwan ke kamar, terlihat kala itu Mbok Mardiah tengah memakan bayinya sendiri hidup-hidup. Ridwan yang melihat hal itu tidak begitu kaget, namun kala itu ia tetap kesal dengan istrinya. Apa hidup kita harus seperti ini terus? Sampai kapan kita? Tanya Ridwan sembari duduk di tepian kasur dan menutup matanya dengan kedua tangannya. Mbok Mardiah pun tidak menggubris. Ia terlihat tetap asik menikmati santapannya malam itu, yaitu bayinya sendiri. Dan pada saat itu tinggal tersisa bagian jari-jari kaki dan otak sang bayi. Sampai mau? Tanya Mbok Mardiah kepada suaminya sambil menjulurkan jari-jari kaki yang mungil. Mulutnya kala itu belepotan oleh darah sampai ke giginya. Ridwan pun hanya terdiam dan sayup-sayup terdengar suara isak tangisnya. Mbok Mardiah yang menyadari hal tersebut ikut duduk di samping sang suami. Kita kan sudah buat perjanjian di awal. Kalau memang keadaanku seperti ini Mas, aku ini sudah tidak bisa lepas dari keadaan ini. Katanya kamu mau menerima aku apa adanya. Tapi sekarang sepertinya kamu menyesal. Menyesal sudah menikah denganku, ucap Mbok Mardiah lesu. Sementara jari-jari mungil dan otak bayi kala itu masih ia genggam. Tapi sampai kapan? Aku pun ingin seperti orang tua lain. Aku ingin punya anak. Suara Ridwan kian parau. Mbok Mar pun hanya terdiam. Ia kemudian pergi meninggalkan Ridwan seorang diri. Mbok Mar kala itu ia menuju ke ruangan belakang rumahnya. Di ruangan itu berisi beberapa toples yang di dalamnya berisi air dan juga otak-otak kecil. Ia kemudian memasukkan otak bayinya itu ke dalam toples yang masih kosong. Kemudian ia pun menuju ke dapur dan mengambil sebilah pisau. Di rumah ini mereka memang hanya ada berdua karena sejak menikah dengan Ridwan, Mbok Mardiah tidak lagi memperkerjakan Yuk Parti. Mbok Mar pun kala itu berjalan menuju kamar dan mendapati Ridwan sudah terbaring di atas kasur. Ia pun lalu berlari dan langsung menusuk dada Ridwan belasan kali sampai akhirnya Ridwan pun mati dengan luka tusukan yang begitu mengenaskan. Mbok Mardiah kemudian tertawa puas menyaksikan dirinya telah membunuh sang suami.
Ia pun kemudian menyeret tubuh Ridwan dibawanya ke ruangan belakang dan ia potong-potong tubuh Ridwan menjadi 12 bagian. Kemudian ia pun memasak bagian paha dan lengan Ridwan, lalu ia makan semuanya. Ia lakukan tanpa pernah merasa bersalah dan menyesal. Ini mas, ini akibatnya kalau kamu kebanyakan bicara dan kebanyakan protes. Mbok Mardiah pun bicara dengan nada tinggi disertai tawa yang tak kalah keras, sedangkan daging Ridwan pun sudah selesai ia lahap. Keesokan harinya, Mbok Mardiah pun memberikan pengumuman kepada warga bahwa semalam suaminya pergi begitu saja dengan membawa bayi yang baru saja ia lahirkan. Katanya, Ridwan malu atas kondisi bayinya yang cacat. Ia ingin pergi jauh untuk mengasingkan diri bersama sang bayi agar si bayi tidak mendapat cemoohan dari orang-orang. Cerita itu pun ia karang untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Namun ada yang aneh di sini. Ya, ceritanya hampir mirip dengan kegagalan rumah tangganya yang pertama. Kala itu, Mbok Mardiah pun mengumumkan kepada warga bahwa suaminya yang pertama telah pergi meninggalkan dia karena mereka sempat bertengkar. Dan sampai 1 tahun tidak pernah kembali lagi hingga saat ini. Di sini, para warga pun mulai mencurigai Mbok Mar yang bersikap aneh bahkan sejak Ridwan menghilang. Ia pun sering sekali terlihat mengayuh sepedanya di tengah malam sendirian, entah menuju kemana saat itu, namun arahnya selalu menuju ke jalan Watu Kudik. Ya, di desa Pekuncen ada sebuah situs Watu Kudik. Di sana hanya berisikan sebuah lahan yang tidak terlalu luas, dengan 3 batu raksasa, dan batu-batu itu memiliki banyak benjolan-benjolan abstrak yang menyerupai kudik atau penyakit gatal-gatal pada manusia. Batu itu memang dikeramatkan oleh warga desa Pekuncen mengingat banyaknya kejadian aneh yang telah terjadi di sana. Hal tersebut berlangsung cukup lama sampai berbulan-bulan, hingga akhirnya salah seorang warga pun berinisiatif untuk mengikuti Mbok Mardiah. Dan benar saja ia menuju situs Watu Kudik. Di sana ia pun melepaskan selendang penutup dada dan juga pundaknya. Yang tersisa hanyalah jarik dan kemben. Ia juga mengurai rambutnya, kemudian ia mulai bersimpuh di depan salah satu batu yang paling besar. Entah apa yang ia lakukan, namun ia berdiam diri dengan posisi itu cukup lama. Lalu beberapa saat kemudian, sayup-sayup angin yang sangat dingin menerpa tempat itu disertai dengan suara petir yang menggelegar. Hujan deras pun turun, dan di saat itulah Mbok Mardiah pun tertawa kegirangan sambil terus menadahkan wajahnya ke arah langit. Ia pun juga melompat-lompat seperti layaknya anak kecil. Warga yang melihat hal itu merasa ngeri dengan pemandangan itu. Lalu ia pun bergegas pulang sebelum Mbok Mardiah menyadari keberadaannya. Berita itu pun akhirnya menyebar dengan cepat. Para warga lalu menjuluki Mbok Mardiah telah gila karena ditinggal berturut-turut oleh kedua suaminya tanpa alasan yang jelas. Namun yang namanya laki-laki masih saja banyak yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menggoda Mbok Mardiah. Pada suatu malam, Mbok Mardiah kala itu lewat di depan pos ronda, dan di sana ada 4 orang lelaki yang kebetulan saja sedang berjaga. Otomatis kesempatan tersebut pun digunakan sebaik-baiknya oleh keempat lelaki mata keranjang itu. Mbok Mar, wah sampean kok tampak cantik gitu sih Mbok. Goda seorang pemuda yang bernama Parno. Ketiga laki-laki yang lain pun juga turut menggodanya. Mbok Mardiah di sini hanya diam, tidak melawan ataupun menepis tangan-tangan yang mulai menyentuh tubuhnya secara kurang ajar. Tetapi tiba-tiba saja tanpa disangka-sangka bahwa Mbok Mardiah pun tiba-tiba menusukkan sebilah pisau di dada Parno. Seketika Parno pun jatuh tersungkur di tanah, dan ketika teman rondanya itu pun langsung berlari terpirit-pirit meninggalkan Parno begitu saja.
Mbok Mar pun langsung menyeret tubuh Parno yang sekarat saat itu sebelum mati. Ia memang sengaja tidak langsung membunuh karena ia berencana untuk memperkosa Parno agar dirinya bisa hamil. Mbok Mardiah pun kala itu membawa Parno untuk menuju sebuah kebun yang jauh dari pemukiman warga, dan di sana ia pun mulai melucuti seluruh pakaian Parno dan memperkosanya dengan kejam. Dan setelah semuanya selesai, Mbok Mar pun lalu menghabisi Parno dengan menusuk puluhan kali di dada dan juga perut Parno sampai ususnya memburai. Keesokan harinya, mayat Parno pun ditemukan oleh warga. Warga pun marah besar karena mereka sudah mengetahui tabiat Mbok Mardiah yang sesungguhnya berdasarkan cerita ketika teman ronda Parno. Warga pun langsung berbondong-bondong menuju ke rumah Mbok Mardiah. Namun nihil bahwa dia sudah terlebih dahulu kabur. Ternyata tanpa diketahui oleh siapapun, Mbok Mardiah sudah membangun sebuah rumah sederhana di tengah-tengah hutan. Rumah itu memang telah dipersiapkan sejak lama untuk pelarian kalau-kalau dia diketahui oleh warga. Dan semenjak pembunuhan Parno, Mbok Mardiah pun sama sekali tidak pernah terlihat. Dan karena ia sedang mengandung, di rumah pelariannya itu ia pun kembali memperkerjakan Yukparti, abdi yang paling setia melayaninya. Yukparti lah yang mencari seluruh kebutuhan Mbok Mardiah. Ya, Mbok Mardiah memiliki warisan yang sangat banyak, jadi tak heran meskipun dirinya tidak bekerja, hartanya tidak akan pernah habis meskipun ia terus-menerus gunakan. 9 bulan kemudian, Mbok Mardiah pun melahirkan dengan dibantu oleh Yukparti. Akan tetapi, Mbok Mardiah kala itu kembali melahirkan bayi dengan kelainan langka. Dan seperti biasa, Mbok Mardiah pun kembali memakan daging bayinya itu hidup-hidup dan disisakannya otak dari bayi itu. Dan di setiap malam bulan purnama, Mbok Mardiah pasti akan memakan otak bayi yang ternyata itu semua adalah bayinya sendiri, alias anak yang dikandungnya selama 9 bulan lamanya. Dan ketika turun hujan, dan di saat itulah Mbok Mardiah harus menampung airnya serta menengadahkan wajahnya ke langit agar dirinya selalu awet muda dan kecantikannya tak akan pernah sirna. Sejak kelahiran bayi tersebut, Mbok Mardiah pun dibuat bingung. Ia memikirkan bagaimana ia mendapat mangsa laki-laki lagi untuk bisa menghamili dirinya. Karena syarat agar ia tetap awet muda adalah dia harus mengkonsumsi daging bayi dan otak dari darah dagingnya sendiri. Tidak boleh bayi orang lain. Dan laki-laki yang menghampirinya pun harus memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu memiliki rambut ikal, memiliki tahi lalat di wajah, serta lahir di pasaran Jawa Kliwon. Dan Mbok Mar pun sudah paham betul mana orang-orang yang lahir di hari Kliwon, bahkan tanpa ia harus bertanya. Maka dari itu, tidak sembarangan laki-laki bisa menghamilinya. Mbok Mardiah pun tidak mungkin lagi kembali ke desa Pekuncen karena namanya sudah dicap buruk di sana. Akhirnya, ia pun menyuruh Yukparti untuk mencarikan laki-laki dari desa sebelah. Dan pada saat itu Yukparti pun pergi ke desa sebelah, dan di sana ia membuat semacam sayembara yang diperuntukkan para pemuda gagah untuk bisa menikahi Mbok Mardiah yang sangat cantik dan juga kaya raya. Ramai sekali pemuda berbondong-bondong mendatangi rumah Mbok Mardiah yang berada di tengah hutan. Lagian siapa juga yang tidak tertarik dengan iming-iming tersebut. Mbok Mardiah pun mulai menyeleksi satu persatu pemuda yang datang. Dan pada saat itu ia pun menemukan setidaknya 6 pemuda yang sesuai dengan kriteria yang ia cari. Ke-6 pemuda itu pun dikumpulkan oleh Mbok Mardiah. Sampean-sampean semua adalah 6 dari sekian banyak pemuda yang datang di hari ini. Kalian yang menurutku masuk di kriteria calon pasanganku. Sekarang kalian akan aku berikan tantangan untuk bisa mencarikan aku air hujan yang rasanya lezat dan rasanya asin. Bawalah ke sini seminggu kemudian, ucap Mbok Mardiah. Ke-6 pemuda itu pun bubar, namun liciknya Mbok Mardiah ia menahan salah satu pemuda yang paling belakang dan membisikinya sesuatu.
khusus untuk kamu. Nanti malam kamu bisa datang ke kamarku jam 2 malam, rayu Mbok Mardiah dengan jurus centilnya yang sangat menggoda. Pemuda itu pun sangat bersemangat. Tepat di jam 2 malam, pemuda itu pun mengetuk jendela kamar Mbok Mardiah. Mbok Mar pun mempersilahkan ia masuk dan mereka pun mulai melakukan hubungan terlarang. Menjelang subuh, pemuda tersebut pun pamit hendak pulang. Namun ketika ia sedang merapikan bajunya, Mbok Mar pun tiba-tiba saja kembali menusukkan dari belakang. Pemuda itu pun langsung terkapar dengan darah yang mengalir deras di lantai. Dan seperti korban-korban yang sebelumnya, Mbok Mar pun memotong-motong tubuh pemuda itu menjadi beberapa bagian dan sebagian dagingnya ia makan. Seminggu kemudian, kelima pemuda yang tersisa datang ke rumah Mbok Mardiah dengan membawakan air hujan. Mbok Mar pun lalu mencicipi satu persatu air hujan dalam ember mereka. Dan ternyata tak ada satupun air hujan yang menurutnya lezat dan asin sesuai permintaannya. Mbok Mar pun di sini sangat murka. Ia lalu mengambil sebilah pisau di dapur dan langsung menusuk 5 pemuda itu. Namun salah satu pemuda yang bernama Kusto berhasil merebut pisau dari genggaman Mbok Mar dan langsung kembali menusuk Mbok Mardiah. Terjadilah pertengkaran bedah di sana. Yuk Parti yang mendengarkan keributan itu pun turut serta membantu Mbok Mardiah. Bahkan Yuk Parti kala itu menggunakan sebilah parang yang akhirnya menewaskan keempat pemuda dengan begitu ganas. Sementara Kusto berhasil lari dengan menahan luka tusukan di perutnya. Yuk Parti kala itu melihat Mbok Mardiah terkapar dengan leher yang hampir putus, namun ia belum mati. Dan pada saat itu Mbok Mardiah pun berpesan, Waktuku sudah datang. Aku harus pergi. Aku minta ke kamu. Semua rumah, tanah, hartaku kau simpan untuk dirimu dan anak cucumu, ucap Mbok Mardiah di akhir hayatnya. Tak berselang lama, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu Kusto telah sampai di desa Pekuncen. Di sana ia pun diberi pertolongan warga dan mulai menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya dan kelima pemuda lain. Para warga yang mendengarkan cerita dari Kusto, mereka pun semua murka kepada Mbok Mardiah. Dasar perempuan bajingan. Ternyata yang selama ini kita cari-cari bersembunyi di hutan sana. Sekarang kita harus segera ke sana untuk memusnahkan perempuan itu, teriak salah satu warga yang terlihat sangat murka. Akhirnya beberapa warga desa Pekuncen pun beramai-ramai mendatangi kediaman Mbok Mardiah. Namun sayangnya ia pun hanya menemukan kelima jasad pemuda yang sudah terbunuh dengan ganas. Dan tanpa pikir panjang, warga pun akhirnya membakar rumah Mbok Mardiah sampai habis tak tersisa. Warga pun mencoba mencari Mbok Mardiah di sekitaran rumah, namun tidak ditemukan karena tanpa mereka sadari jasad Mbok Mardiah pun telah dibawa oleh Yuk Parti menuju rumah Mbok Mardiah yang berada di desa Pekuncen. Di rumahnya, Yuk Parti pun langsung membaringkan tubuh Mbok Mardiah di pendopo pribadinya karena cinta dan abdinya yang sangat setia. Yuk Parti merasa sangat bersedih dan juga kehilangan atas meninggalnya Mbok Mardiah. Akhirnya Yuk Parti pun mencari berbagai macam cara agar bisa kembali menghidupkan Mbok Mardiah. Yuk Parti pun di sini teringat bahwa Mbok Mardiah yang sejatinya penganut ajaran sekte keabdian yang memiliki banyak sekali buku-buku mantra sesat. Ia pun bergegas menuju ruang kamar Mbok Mardiah dan mencari buku yang sekiranya bisa digunakan untuk menghidupkan Mbok Mar lagi. Namun usaha Yuk Parti sia-sia. Bahkan ia pun harus terbunuh begitu saja oleh sesuatu hal yang sangat mengerikan berwujud demit yang sangat besar berwarna hitam dengan rambut panjang menjulur ke lantai. Makhluk itu pun menyerang Yuk Parti yang sedang mengkorek-korek koleksi buku mantra sesat milik Mbok Mar. Yuk Parti pun meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan dengan tubuh yang tidak lagi berbentuk karena makhluk itu mencapik-capik tubuh Yuk Parti. Setelah kejadian itu, tak satu pun para warga yang mengetahui hal itu.
Bahkan mereka pun sama sekali tidak mencari Mbok Mardiah ke rumah aslinya, yaitu yang ada di desa Pekuncen. Mereka berpikiran bahwa dia telah lari lebih jauh lagi untuk menghindari amukan massa. 2 tahun semenjak kejadian tersebut, tak ada hal yang aneh terjadi di desa Pekuncen. Namun tak satu pun warga berani melewati kawasan rumah Mbok Mardiah karena katanya pernah beberapa kali orang lewat sekitaran situ, mereka melihat adanya sesosok perempuan yang sangat mirip dengan Mbok Mardiah. Namun sosok itu bertingkah sangat aneh, dan pada suatu malam tukang bakso yang melewati area rumahnya mengaku dipanggil-panggil oleh suara perempuan yang hendak membeli baksonya. Perempuan itu pun keluar dengan setengah berlari dari rumah Mbok Mar. Tukang bakso itu kebingungan karena setahu dia rumah itu telah lama kosong. Namun gelagat perempuan tadi tidak janggal pada awalnya, sampai setelah sebungkus bakso selesai, si tukang bakso pun menyerahkan kepada perempuan itu. Dan tiba-tiba saja perempuan itu pun menyeringai sembari lehernya perlahan-lahan sobek dengan sendirinya, sehingga darah pun bercucuran dari sana membasahi baju dan lengan perempuan itu. Cerita lain juga datang dari seorang pemuda yang suatu malam melewati area rumah Mbok Mardiah dengan menaiki sepeda ontelnya. Tepat di depan pintu gerbang rumah yang sudah berkarat, pemuda itu merasa boncengannya sangat berat sampai-sampai ia pun kesulitan untuk mengayuh. Berkali-kali ia menengok ke arah belakang, namun boncengannya kala itu masih terlihat kosong. Kejadian tersebut berakhir dengan ban belakang sepeda pemuda itu bocor tanpa sebab yang menyebabkan ia pun mau tidak mau harus menuntun sepedanya. Dan pada saat itu ia pun mengaku mendengar suara tertawa cekikikan yang menggema yang entah berasal dari mana. Pemuda itu pun melihat ada seseorang perempuan menggunakan kemben dengan rambut berkondi di pelataran rumah Mbok Mardiah. Perempuan itu berparas sangat ayu yang melambai-lambaikan tangan kepada pemuda itu seolah-olah mengajaknya untuk mampir. Namun ia pun tak menghiraukan. Ia hanya bolak-balik melafalkan doa sebisanya. Akan tetapi yang terjadi selanjutnya justru lebih mengerikan. Tiba-tiba saja perempuan itu sudah berdiri di depan pemuda itu. Perempuan itu berkomat-kamit seperti melafalkan sebuah mantra yang entah apa artinya. Kemudian ia pun tertawa tidak karuan seperti orang gila. Perempuan itu juga merangkak di jalan tanah yang pemuda tadi lewati sambil kukunya yang panjang menggaruk-garuk tanah itu. Dan pemuda itu pun berlari terbirit-birit sampai ke rumahnya. Ia pun meninggalkan sepedanya di jalan itu. Ia akhirnya menceritakan kejadian yang ia alami kepada keluarganya. Ayahnya pun mulai penasaran dan menceritakan kepada beberapa warga lain. Dan keesokan harinya di siang hari, warga pun mendatangi rumah Mbok Mardiah. Mereka mendobrak pintu gerbang rumah itu yang terkunci rapat. Pelataran rumah kala itu sudah ditumbuhi rumput liar setinggi dada. Mereka pun tebas untuk memudahkan jalan. Sampailah akhirnya mereka di depan pintu utama rumah Mbok Mardiah. Mereka pun mencoba membuka, namun tetap terkunci. Lagi dan lagi mereka pun harus mendobraknya. Namun anehnya, rumah itu yang sudah 2 tahun kosong, akan tetapi perabotan di dalamnya masih sangat terawat. Lantainya pun bersih seperti ada yang membersihkan setiap hari. Saklar-saklar lampu pun masih berfungsi dengan baik. Bagaimanapun juga rumah itu bisa dikatakan rumah paling mewah di desa Pekuncen, di mana di dalamnya terdapat barang-barang antik. Di ruang tengah terdapat banyak sekali pajangan-pajangan kepala rusa dengan tanduk yang eksotis dan semuanya masih terawat serta rapi. Mereka pun meneliti beberapa kamar sampai mereka meyakini sebuah kamar, ya kamar itu adalah milik Mbok Mardiah karena terdapat bingkai-bingkai foto-foto Mbok Mar. Dan di sana yang mengejutkan adalah mereka menemukan tulang belulang manusia yang mereka duga jika itu adalah tulang belulang Mbok Mardiah. Warga pun kemudian membereskan tulang-tulang itu untuk dikuburkan dengan layak.
Mereka menelusuri setiap sudut ruangan rumah Mbok Mar. Rumah yang sangat besar, tidak ditemukan hal aneh apapun kecuali sebuah pendopo kecil yang di temboknya tergambar jelas kepala rusa dengan tanduk yang panjang dan ada lambang bintang di dahinya. Ruangan tersebut pun terlihat sangat terawat, bahkan ada sisa-sisa lilin yang sepertinya baru dinyalakan malam sebelumnya karena terlihat dari lelehan-lelehannya. Tiba-tiba mereka pun mendengar suara-suara laki-laki yang sepertinya butuh pertolongan. Mereka pun langsung mencari sumber suara tersebut dan akhirnya mereka pun menemukan sebuah pintu kecil berukuran 100 cm berwarna merah. Mereka pun masuk melewati pintu tersebut dengan menundukkan badan, dan di sana terdapat ruangan kosong yang sangat luas yang berisikan puluhan laki-laki yang diikat kakinya dan juga tangan di sebuah kursi. Mulutnya telah disobek sisi kanan dan kiri sampai mendekati ujung telinga dan terdapat tali yang menyumpal mulut-mulut mereka. Betapa mengerikan dan menyedihkan suasana di dalam rumah tersebut. Mereka pun mengerang-erang meminta pertolongan. Warga pun bergegas membuka satu persatu ikatan tali di tangan-tangan mereka yang ternyata tali tersebut terikat dengan sangat erat. Kemudian mereka pun dikejutkan dengan suara deritan pintu lain di rumah tersebut. Di sanalah mereka melihat sesosok Mbok Mardiah keluar dengan wajah yang sangat murka. Para warga yang melihat kehadiran sosok Mbok Mardiah pun dibuat termenung sejenak. Kemudian kembali tersadar ketika para laki-laki yang diikat itu pun mulai meronta-ronta minta dilepaskan. Namun sayangnya Mbok Mardiah kala itu telah membawa sebilah parang di tangannya. Ia pun dengan membabi buta hendak menyerang satu persatu warga yang berada di sana. Beberapa warga pun telah berhasil ia bunuh dan yang lain telah berhasil kabur. Warga pun yang berhasil selamat tanpa berpikir panjang segera mengumpulkan daun-daun pisang kering di sekitaran rumah lalu mereka pun membakarnya. Bara api pun melahap dengan hebat dalam waktu yang sangat cepat karena rumah itu memiliki halaman depan dan juga belakang, samping kanan dan kiri yang luas dan banyak pepohonan. Jadi sangat memudahkan api untuk menjalar. Loh, bagaimana nasib laki-laki yang ada di dalam sana? Tanya salah seorang warga yang menyadari bahwa di dalam sana masih ada belasan nyawa yang mungkin masih hidup dan bisa diselamatkan. Namun para warga yang lain pun justru tak acuh dan memilih untuk mengakhiri semua itu. Tak berselang lama terdengarlah suara jeritan seseorang perempuan dari dalam rumah itu. Suara-suara laki-laki yang berteriak pun terdengar tak kalah kencang. Suasana di dalam sana sangat riuh. Lalu Mbok Mardiah yang kala itu tubuhnya sudah dipenuhi dengan api mendadak menerobos keluar jendela mendekati kerumunan para warga yang berada di halaman samping kiri rumahnya. Mbok Mardiah pun setengah berlari dengan menyeret kaki kanan yang sudah hangus. Separuh wajahnya pun telah hancur dan tulang-tulangnya sedikit meleleh. Namun anehnya ia tetap belum mati, bahkan dirinya pun masih mampu membawa sebilah parang di tangan kanannya. Ia berniatan untuk menghabisi para warga di sana. Namun tiba-tiba hujan pun turun begitu derasnya. Api di tubuh Mbok Mardiah pun hilang dan tulang-tulangnya mendadak menyusut seperti air terjatuh di tanah begitu saja menjadi tubuh yang tak berbentuk, yang tersisa hanya semacam genangan minyak. Warga pun khawatir jika Mbok Mardiah akan bangkit lagi. Mereka melihat sebuah bayangan seperti asap hitam tebal keluar dari bekas tubuh Mbok Mardiah. Asap itu memiliki mata merah darah dengan taring yang sangat tajam. Makhluk itu menyeringai ke arah warga sebelum disusul tawa mengejek. Kemudian sosok itu pun berlalu dan lenyap begitu saja diguyur air hujan. Dan setelah menunggu cukup lama, para warga benar-benar memastikan bahwa Mbok Mardiah telah benar-benar lenyap, dan setelah mereka yakin, mereka pun berlanjut menuju puing-puing rumah Mbok Mar, dan tepatnya di ruang tempat penyekapan para laki-laki itu. Mereka pun telah terbakar dengan tangan dan kaki yang masih terikat di kursi. Beberapa warga yang telah dibunuh oleh Mbok Mar pun bergelimpangan di lantai dengan tubuh hitam tak berbentuk.
Mereka pun berbondong-bondong mengeluarkan jasad korban untuk dikuburkan dengan layak. Dan sampai saat ini kisah tentang Mbok Mardiah pun masih teringat jelas, menjadi turun-temurun dari mulut ke mulut. Biasanya digunakan para orang tua untuk menakut-nakuti anaknya agar tidak bandel. Jikalau bandel nanti akan diculik Mbok Mardiah. Dan sedangkan rumah Mbok Mardiah hanya tersisa puing-puingnya saja, warga pun memutuskan tanah warisan peninggalannya digunakan sebagai tanah wakaf. Selesai ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.